Jumpa kembali dengan saya pada mata pelajaran IPS kelas 7 berdasar kurikulum 2013. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang jenis dan fungsi lembaga sosial. Pada YouTube sebelumnya kita sudah bahas bersama tentang lembaga sosial, apa arti lembaga sosial, bagaimana terbentuknya lembaga sosial, dan norma-norma sebagai suatu lembaga sosial, serta berbagai macam norma dan nilai yang ada di masyarakat. Pada kali ini kita akan mempelajari fungsi lembaga sosial. Tujuannya adalah mengenal jenis-jenis lembaga sosial, menjelaskan tumbuhnya lembaga sosial, menyebutkan fungsi lembaga sosial secara umum, menjelaskan arti keluarga, peran keluarga, dan terbentuknya keluarga, menjelaskan fungsi keluarga, menjelaskan arti, peran, dan fungsi lembaga agama. Pada kali ini kita hanya berbicara dari tujuan ini sampai pada dua lembaga, yaitu lembaga keluarga dan lembaga agama. Mari kita mulai dengan materi hari ini, jenis dan fungsi lembaga sosial. Di dalam masyarakat kita banyak sekali terdapat lembaga. Di dalam tampilan ada beberapa macam lembaga sosial. Di antaranya adalah lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Ada berbagai jenis lembaga sosial di mana satu lembaga dengan lembaga lain saling berhubungan, saling melengkapi, tetapi ada juga yang bertentangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kenapa dikatakan bertentangan di sini? Sebagai contoh adalah lembaga ekonomi dan lembaga kesehatan seperti yang ada pada buku paket IPS kelas 7. Secara lembaga kesehatan, merokok itu jelas merugikan masyarakat dan mengganggu kesehatan. Tapi secara ekonomi, industri-industri rokok itu mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan membuka peluang kerja, menambah pendapatan negara dari hasil ekspor, dan dapat menunjang pembangunan yang ada. Nah, merokok dilarang di satu sisi secara kesehatan, tapi industri rokok tidak boleh dilarang karena memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Lembaga sosial tumbuh karena kebutuhan masyarakat akan keteraturan dalam kehidupan bersama. Namun, lembaga sosial bukanlah suatu hal yang tetap dan langgeng, melainkan berubah sesuai bertambahnya kebutuhan masyarakat. Contohnya tentang Undang-Undang Omnibus Law yang saat ini sedang ramai ditentang dan diperdebatkan melalui demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan buruh. Lembaga ini baru menuju bentuk yang sesuai, yang bagaimana yang diharapkan, yang jelas menguntungkan bagi para buruh, pengusaha, dan pemerintah. Maka untuk mencapai bentuk yang sempurna itu harus ada pembaharuan, perbaikan, atau pengurangan hal-hal yang dianggap merugikan. Fungsi lembaga sosial secara umum adalah seperti yang kita lihat dalam KUA. Di situ ada panduan tentang bagaimana menikah, salah satunya yang diurusi oleh kantor urusan agama, yaitu memberikan pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku maupun bersikap. Kalau di dalam gambar tersebut, bagaimana seorang calon pengantin itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa menikah dengan pasangannya. Salah satunya adalah cinta. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Contoh di dalam masyarakat Indonesia, di situ ada Pancasila. Pancasila merupakan tali pengikat persatuan bangsa yang oleh para pendiri bangsa menjadi pengikat persatuan lintas golongan, lintas suku bangsa, lintas agama, lintas budaya. Yang ketiga adalah memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Dari contoh terlihat sekali bahwa aksi demonstrasi itu tidak dilarang oleh pemerintah sebagai bentuk demokrasi. Namun di dalam demonstrasi ada aturan-aturan bagi para pengunjuk rasa untuk bisa menyalurkan aspirasinya, dan itu harus ditaati oleh para demonstran yang dijaga oleh para polisi dan tentara. Tujuannya jelas
lembaga punya pedoman bagaimana mengendalikan masyarakat, dan masyarakat punya pedoman bagaimana harus menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi, sehingga tujuan mereka bisa tercapai dengan baik. Perhatikan gambar. Di situ adalah sebuah keluarga inti. Ada ayah, ada ibu, ada 2 orang anak. Mereka sedang bercengkrama tentang suatu hal yang mereka sukai atau menceritakan pengalamannya dalam hidup bersama. Nah, keluarga ini menjadi inti dari masyarakat. Lembaga keluarga akan kita bicarakan pada kali ini. Keluarga adalah unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga berperan untuk membina dan membimbing anggota untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan budaya di mana mereka berada. Kita percaya bahwa ketika seorang anak itu dimanja, maka di akhir dewasa biasanya menyengsarakan orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya terlalu ketat, mengawasi terlalu ketat, represif kepada anak-anaknya, maka di masa tua pun orang tua itu akan ditinggalkan oleh anak-anaknya. Bagaimana cara membina yang baik bagi anak-anak ini? Marilah kita lihat tentang keluarga. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Jika salah satu dari mereka itu tidak dipenuhi, maka kita lihat ada kawin siri, ada kumpul kebo yang secara agama kadang tidak diperbolehkan. Saya katakan kadang, karena ada beberapa hal yang diperbolehkan. Keluarga inti terdiri atas ayah, ibu, dan anak, sedangkan keluarga meluas terdiri atas ayah, ibu, anak, ditambah mertua atau orang tua ayah atau ibu, atau bule atau om yang tinggal dalam satu rumah. Apa fungsi dari keluarga? Yang pertama adalah fungsi reproduksi. Keluarga yang dibangun untuk mendapatkan kasih sayang, mereka harus memiliki keturunan. Keturunan ini adalah buah cinta kasih dari suatu perkawinan, dari suatu keluarga yang terbentuk. Yang kedua, fungsi proteksi. Fungsi proteksi adalah untuk melindungi baik secara fisik dari panas, hujan, dan sebagainya. Maka mereka membangun rumah, maupun kejiwaan. Mereka akan bercurhat, suami ke istri, istri ke suami, anak ke orang tua, kakak dengan adik. Nah, di sini mereka saling melindungi satu dengan yang lain. Yang ketiga, fungsi ekonomi, yaitu mencari dan mengelola pendapatan untuk memenuhi kebutuhan bagi anak-anaknya. Sebagai kepala keluarga, seorang suami harus mencari pendapatan untuk menghidupi keluarganya, dan seorang ibu mengelola pendapatan yang diterima itu untuk memenuhi segala kebutuhan bagi keluarga mereka. Acap kali kadang itu tidak cukup, maka ayah dan ibu sama-sama bekerja dan sama-sama mengelola pendapatan itu demi kebahagiaan anak-anaknya. Maka kewajiban anaklah harus berbakti kepada orang tua. Fungsi sosialisasi, yaitu melatih dan mengenalkan cara-cara hidup bersama orang lain, belajar norma, belajar nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Sosialisasi artinya mengenalkan, melatih. Kadangkala kalian diminta, kalau diberi seseorang harus mengucapkan terima kasih. Kalau kalian pergi dari rumah, kalian harus mengucapkan salam. Kalau kalian pergi dari rumah, harus minta izin. Atau kalau dengan orang tua, wajib menghormati, dan sebagainya. Maka ini diajarkan pertama-tama di dalam sebuah keluarga. Fungsi afeksi, yaitu memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Orang tua itu selalu berusaha membahagiakan anak-anaknya dengan memberi pakaian yang bagus, dengan memberi makanan yang enak, dengan memberikan tempat rumah yang baik, dan mereka pun ingin anak-anak mereka berhasil. Nah, kasih sayang yang ditanamkan orang tua kepada anak, diharapkan anak mengetahui hal itu, sehingga anak pun berbakti kepada orang tua. Kasih sayang anak kepada orang tua bisa diwujudkan dalam bentuk belajar yang sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berakhlak mulia. Fungsi pengawasan, yaitu memberikan kontrol, memberikan pengawasan, saling mengawasi dan bertanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga. Maka sudah selayaknya lah antara suami, istri, dan anak tidak membeberkan hal-hal yang jelek keluar. Mereka boleh bercerita di dalam keluarga itu. Mungkin juga
orang tua yang bertengkar, tidak boleh ada di depan anak-anak. Nah, hal-hal ini seperti kalian bertengkar antara kakak dan adik, orang tua selalu mengingatkan dan selalu memberikan sanksi bagi yang melanggar. Nah, itulah bentuk kasih sayang. Kasih sayang itu bisa berwujud teguran, bisa berwujud pujian. Fungsi pemberian status. Orang yang menikah tidak lagi satu, tetapi mereka berdua menjadi satu keluarga. Mungkin dulunya dibilang mas, dibilang mbak, sekarang dibilang bapak, sekarang dibilang ibu, walaupun belum punya anak. Nah, perkawinan ini melahirkan status baru, yaitu sebuah keluarga. Begitu pula anak-anaknya, anaknya siapa, ya, dari keluarga mana. Nah, status-status yang diberikan oleh masyarakat kepada keluarga itu akan terbentuk sendirinya dari perilaku keluarga yang dibentuk itu. Maka sudah sepantasnya lah sebuah keluarga harus menjaga nama baik. Peranan keluarga dalam beban sosial yang terjadi sekarang ini semakin dinamis dari masa ke masa. Menarik untuk diamati bahwa keluarga sebagai agen sosialisasi yang pertama dan terdekat seharusnya dapat memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat kepada anak-anaknya. Namun, keluarga juga berperan sebagai benteng atau penyaring nilai-nilai di masyarakat yang sampai pada anak-anaknya, disebabkan tidak semua nilai-nilai dalam masyarakat itu baik. Kegiatan dalam keluarga dan peranan tiap anggota keluarga bergeser jika dibandingkan yang terjadi dahulu. Dahulu, hubungan antara anak dan orang tua lebih terlihat dengan jelas. Karena usia dan peranan yang berbeda, seorang anak harus lebih hormat pada orang tua mereka. Anak-anak harus membantu pekerjaan rumah tangga orang tuanya. Tapi di masa sekarang, sudah tidak menjadi perhatian utama. Dulu, seorang anak usia 10-15 tahun sudah diberikan tanggung jawab yang besar untuk membantu orang tuanya. Tapi sekarang, anak usia tersebut memang dituntut mandiri, namun dengan cara lain, yaitu anak mandiri dalam kegiatan di sekolah dan menyelesaikan masalah pribadinya. Perubahan peran seorang ibu yang tidak hanya bekerja di dapur, tapi sekarang ibu bisa bekerja di pabrik. Di berikutnya, ibu dan ayah dalam keluarga sekarang sudah tidak sama dengan dahulu. Perubahan ini dilihat dari perubahan sosial pada pola peran ibu dan ayah, yakni ibu lebih bebas untuk bekerja di luar seperti ayah, dan ayah bergantian mengurus keperluan rumah tangga seperti ibu. Nah, ini berlaku fleksibel. Bagi beberapa keluarga, hal ini memberikan interaksi yang lebih positif dan berdampak pada ketahanan keutuhan keluarga yang lebih kuat. Selanjutnya, pola keluarga dalam ikatan antar budaya. Ibu berasal dari suku A dan ayah berasal dari suku B. Ibu maupun ayah tentunya dari awal sudah memiliki nilai budaya yang berbeda. Namun yang terjadi, mereka tetap berkomitmen untuk membentuk sebuah keluarga. Mereka sudah memiliki seorang anak yang lucu, dan pernikahan ini mampu menyatukan dua keluarga besar dari budaya yang berbeda. Perhatikan beberapa lembaga agama yang ada di gambar. Searah jarum jam dari kiri atas. Di situ ada Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ini adalah milik umat Katolik. Sedangkan berikutnya adalah Majelis Ulama Indonesia. Ini adalah milik umat Islam. Oikumene, ini dari PGI, itu adalah milik dari umat Kristen. Walubi, ini adalah lembaga agama dari umat Buddha. Sedangkan Matakin berwujud penteng. Nah, ini adalah lembaga agama umat Konghucu. Sedangkan berikutnya adalah PHDI, Persatuan Hindu Dharma Indonesia. Ini adalah dari umat Hindu. Inilah beberapa lembaga agama yang ada di Indonesia. Apa itu lembaga agama? Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibukukan. Ini menurut Emil Durkheim. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang terbuka dan toleran, dan mau menerima agama dengan ramah yang direfleksikan kembali dalam konteks kebudayaan sendiri.
kita melihat masuknya agama Hindu dan Buddha. Mereka bisa berbaur dengan masyarakat Indonesia, menciptakan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Ada cerita Mahabharata dan Ramayana, dan ada nyanyian Weda. Masuknya Islam ke Indonesia ini juga disambut dengan ramah. Beberapa wali songo mengembangkan budaya seperti tembang-tembang Jawa, seperti Asmorondono, Mijil, kemudian Megatro, Sinom, dan lain-lain yang akhirnya bisa diterima masyarakat dan mempermudah penyebaran agama Islam di Indonesia. Begitu pula dengan agama-agama yang lain yang katakanlah bisa berkembang di Indonesia dan diterima karena mereka menyesuaikan dengan konteks kebudayaan yang ada di Indonesia. Lembaga agama berperan dalam pengawasan terhadap sistem keyakinan dan praktik keagamaan agar dilaksanakan secara benar, dengan tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat. Untuk lembaga-lembaga agama tadi sudah disebutkan, dan dalam gambar ada KWI, PGI, MUI, PHDI, Walubi, dan Matakin. Baiklah, kita lihat fungsi dari lembaga agama. Fungsi lembaga agama sebagai pedoman hidup, yaitu menitikberatkan sebagai pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan dan manusia lain dan alam sekitar. Sebagai pribadi, manusia tidak terlepas dari Tuhan, manusia lain, dan alam sekitar. Maka mereka harus bisa bersahabat dan membangun relasi dengan itu semua. Yang kedua adalah sumber kebenaran. Untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan, hidup baik di dunia maupun di akhirat, maka agama mengajarkan hal-hal yang benar yang tertuang di dalam kitab suci. Yang ketiga, agama juga sebagai pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Maka untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan Tuhannya ini, agama menetapkan atau memberikan ajaran bagaimana cara hidup bersama orang lain dan bagaimana mengenal Tuhan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Yang keempat, lembaga agama berfungsi memberikan tuntunan perilaku benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, menipu, berbohong, berjudi, merampok, berzina, dan lain-lain. Yang kelima, pedoman ungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama, wajib berbuat baik pada sesama. Nah, ungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama ini kalau kita bisa rasakan saat kita ibadah bersama di tempat ibadah. Nah, kebersamaan di tempat ibadah sesama umat ini juga harus kita tularkan juga, ya, kebersamaan itu kepada sesama kita yang berbeda agama, dengan tetap menjaga toleransi beragama. Bolehlah kita tanya tentang beberapa hal tentang agama lain, tetapi tidak boleh mengukur itu benar di tempat saya dan harusnya salah menurut di tempat saya. Tapi kita menghargai bahwa perbedaan itu sebagai sarana untuk bertemu dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang menentukan benar atau salah. Berikutnya, pedoman keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan untuk mendapat pahala walaupun kecil. Kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita perbuat di dunia ini adalah untuk mendapatkan pahala, untuk menjauhkan diri dari karma, untuk menjauhkan diri dari dosa, dan untuk mencapai kesempurnaan atau mencapai keselamatan. Dan orang mengatakan untuk mencapai nirwana atau mendapatkan surga ketika kita mati nanti. Pedoman keberadaan sebagai makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan. Kita harus percaya dan yakin bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, dan itu diciptakan Tuhan untuk kebaikan bagi manusia. Maka hendaknya kita menjaga segala makhluk hidup itu agar berkembang bagaimana mestinya, dan kita manfaatkan untuk kebahagiaan manusia dan keselamatan dunia. Maka di dalam memanfaatkan tidak boleh berlebihan, namun secukupnya dengan cara menjaga kelestariannya juga. Pedoman untuk rekreasi atau hiburan sebagai kepuasan batin dan tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Agama memberikan kebebasan kita mengungkapkan kepuasan batin kita dengan cara
ibadah atau dengan cara mempelajari kitab-kitab suci, dan kita mencoba untuk melihat bagaimana kebaikan Tuhan bagi kehidupan manusia melalui peristiwa-peristiwa agama yang ada, yang kita alami sehari-hari, yang ada pada kehidupan kita dan pada kehidupan masyarakat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini tentang lembaga keluarga dan lembaga agama. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari belajar tentang keluarga dan agama di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hidup dalam keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Hendaknya kita selalu bersyukur dan terima kasih atas karunia Tuhan, atas kebaikan yang boleh kita terima pada hari ini. Sampai jumpa. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.